Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah ingkang dimulaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo kita wiwiti pengaosan dalu menika kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, monggo kita lajengaken pembahasan tentang jamak. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang jamak takdim dan juga jamak takhir. Maka pada kesempatan malam hari ini kita pada bahas terkait dengan jamak mator. Napa menika jamak mator? Jamak mator nggih menika menjamak salat, menggabungkan dua sholat dikarenakan hujan. Dikarenakan hujan. Nah, alhamdulillah lagi belum musim hujan. Musimnya masih musim kemarau. Tapi di beberapa daerah sudah terjadi hujan. Kemarin safar teng Wonosobo perjalanan hujan. Teng Jogja nggih hujan. Nah niki sing dereng hujan malah teng Solo. Pas waktu itu di Karanganyar juga hujan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, pilih agama Islam itu agama yang mudah, memberikan kemudahan bagi pemeluknya dalam menjalankan syariat Islam. Salah satunya adalah syariat terkait dengan pelaksanaan sholat. Terkadang dalam beberapa kondisi yang menika terasa berat dalam melaksanakan sholat. Salah satunya inggih menika kondisi hujan. Seseorang kadang mengalami kesusahan, terasa berat untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid dikarenakan hujan. Hujan deras, napa mulih mati lampu, hawane nggih dingin, masya Allah. Dan itu hal-hal yang demikian kadang menjadikan terasa berat dalam melaksanakan sholat. Oleh karenanya Islam memberikan rukhsah. Napa rukhsah? Keringanan. Keringanan boleh menjamak sholat ya dikarenakan hujan. Maka di sini disebutkan yajuzul jam'u baina sholataini lima torin, boleh mengerjakan jamak di antara dua sholat, artinya menggabungkan dua sholat dikarenakan mator. Wa hadza madhabul jumhur, dan ini menurut madhab pendapat jumhur menika mayoritas ulama. Bahkan disebutkan wa dalilu masyru'iyatil jam'i. Dalilnya nopo Mas? Nah, ini memang mungkin belum familiar di lingkungan kita. Nggih, sami riyen ten mriku ngen kula nggih dereng familiar. Awal-awal pas ketika hujan kula nate matur matang para jamaah menika Jawa menika napa salate digabung mawon di jamak. Ampun Mas, sing ngono kuwi ya ora oleh. Nah, ndak apa-apa. Ya karena memang belum tahu ilmunya. Ya karena memang belum familiar, belum menapa nggih, belum dipelajari ya di kalangan orang-orang awam mungkin. Ya, sehingga ada Pak
Nggih. Ada nggih ten masjid ngen kula juga. Ketika imam menika melaksanakan jamak mator, jamak karena hujan, sholat maghrib lajeng sholat isya, niku enten omongan yang tidak enak. Iki ning aliran anyar. Wong ora lunga kok sholat kok dadak dijamak. Wah iki wonge ngaji ngendi iki? Nah, itu sampai muncul prasangka yang kurang baik. Ini dikarenakan mungkin ya belum sampai ilmunya. Nah, maka nanti kita sama-sama belajar. Wa dalilu masyru'iyatil jam'i fil matori, dalil disyariatkan menjamak karena hujan berdasarkan hadis ma rawahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari memiliki kitab namanya Sahih Bukhari. Sampai para ulama itu memuji ya, kitab setelah Al-Quran itu adalah kitabnya Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu memiliki kitab hadis yang hadisnya itu khusus menulis hadis-hadis yang sahih saja. Ini karena tingkatan hadis niku enten sing sahih, enten sing hasan. Ya, hasan niku nek cara paling tinggi itu sahih. Ya, turun lagi itu bawahnya saya adalah hadisnya derajatnya hasan, baik. Ya, kemudian ada yang dhaif. Ya. Lah Imam Bukhari itu punya kitab namanya Sahih Bukhari. Sampai-sampai para ulama itu memuji kecerdasan Imam Bukhari dalam hafalan. Nate dites Pak Imam Bukhari niku. Beliau niku pinter. Kan menawi hadis menika enten an Abi Hurairah ngeten nggih. Enten an Abu Hurairah, an Ibnu Mas'ud, an Ibnu Abbas dan macam-macam. Niku an niku dituker, dijoli. Ada an Abdillah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, isi hadisnya ini. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu hadisnya ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu hadisnya ini. Lah kuwi hadis niku dijoli. Sing jane hadisnya Abu Hurairah diganti ten Abdullah bin Mas'ud. Niku ada 10 hadis. Ada 1 orang, ada 10 orang. Setiap 1 orang ini ngetes Imam Bukhari 1 orang niku 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis, 10 hadis. Itu semua total ada 100 hadis dites. Imam Bukhari iki dicocoke bener ora? An Abdullah bin Mas'ud bla 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 sampai akhir 10 hadis. Iku sing hadis pertama salah, sing bener ngeten an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dites niku 100 hadis niku bener semua. Masya Allah. Orang-orang kagum dengan apa? Kecerdasan, kuatnya hafalan Imam Bukhari. Lah maka itu ada kitab namanya Sahih Bukhari, yaitu kitab hadis ya yang sahih ya karya Imam Bukhari. Marwahul Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghribi wal isya'i fi lailatin matiratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak, menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya pada malam hari, pada malam hujan. Malam hari turun hujan, Rasulullah menjamak sholat maghrib kalian sholat isya. Dikosor napa mboten? Mboten. Nggih. Terus jamak mator itu hanya jamak mawon, tidak dikosor. Karena nek kosor niku ilahnya, alasan dikosor niku karena safar. Nggih. Kosor itu hanya diperbolehkan dikarenakan safar. Selain safar tidak boleh. Ngeten nggih, selain safar tidak boleh. Orang sakit boleh jamak, boleh, tapi tidak boleh kok kosor. Ya, atau kemarin imam pembahasan dari Mazhab Hambali, orang sibuk boleh jamak, boleh, tapi tidak boleh
qasar. Jadi qasar menika hanya terkait dengan safar. Maka jamak mator itu jamaknya jamak sempurna. Maghrib 3 rakaat salam, lajeng isya 4 rakaat salam. Wa ma rawahul Athram fi sunanihi an Abi Salamah bin Abdurrahman annahu qala minas sunnah. Beliau mengatakan termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk napa nggih? Tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumun matirun, apabila terjadi hujan, ayajma'a bainal maghribi wal isya'i. Beliau menjamak antara maghrib dan sholat isya. Bahkan ini disebutkan yang demikian sudah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Generasi sahabat mereka melakukan jamak karena hujan. Ya. Generasi tabi'in itu juga melakukan yang demikian. Ya, termasuk Umar bin Abdul Aziz dan yang sebagainya, Sa'id bin Musayyib juga melakukan demikian. Ya. Jadi yang demikian para ulama, ya, bahkan yang mengatakan ijma, para ulama bersepakat. Ijma niku napa? Sepakat. Ya, disyariatkannya menjamak, ya, menjamak karena hujan. Jadi ini sudah dilakukan ya pada masa Rasulullah, pada masa sahabat, tabi'in, tabi'in dan generasi-generasi selanjutnya. Wa fi hadis muttafaqun alaih, dan juga berdasarkan hadis muttafaqun alaih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati, mengerjakan salat di Madinah, di kota Madinah, sab'an wa thamaniyan. Beliau mengerjakan sholat itu 7 dan 8. 7 niku maksudnya apa? Maghrib dan isya, thamaniyah zuhur dan asar. Digabung kabeh niki. Maghrib kalian isya dijamak. Zuhur kalian asar dijamak. Az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a. Nggih. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Nah niku dalil-dalil ya yang menunjukkan bolehnya napa tadi menjamak mator, menjamak dikarenakan hujan. Nah itu para ulama sepakat atas diperbolehkannya menjamak karena hujan. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya hal-hal yang terkait dengan jamak mator. Bapak Ibu rahimakumullah, perlu diketahui ya. Satu, bahwa jamak mator hanya dilakukan dengan cara jamak takdim. Satu, jamak apa? Jamak takdim. Tidak boleh jamak takhir. Ya, meskipun dalam mazhab Hambali ada yang mengatakan boleh, tapi pendapat yang lebih sahih adalah bahwa jamak mator itu hanya dilakukan jamak takdim. Artinya apa? Artinya sholat jamak mator, menjamak karena hujan itu hanya diperbolehkan pada waktu sholat yang pertama. Menawi sholat maghrib kalian isya, berarti jamak mator itu dikerjakan di waktu maghrib. Tidak boleh dikerjakan di waktu isya. Maka tidak boleh. Semisal mulai dari jam 5 sore hujan. Pas waktu hujan, lajeng kok ngeten. Wah, udan iki. Ya wis engko tak jamak wae lah. Jamak engko nek wis isya. Nggih. Iku bablas niku maghribe berarti ngopo ngeten niku nggih. Nganggur ya niku. Hujan jam 5. Ngeten nggih. Hujan jam 5. Kemudian wah, ini hujan. Hujan itu boleh jamak. Nek ngono tak jamak engko nek waktu isya mawon. Lah ini yang demikian tidak boleh. Karena apa? Karena ada kemungkinan nanti ketika waktu sholat yang kedua, waktunya sholat isya, ojo-ojo engko sholate napa? Jangan-jangan hujannya sudah
terang, udah reda. Loh, lah kok tiba wis ora udan, arep tak jamak kok wis ora udan. Ah, yang demikian tidak boleh. Sehingga nanti dia termasuk orang yang meninggalkan sholat dikarenakan tidak ada uzur lah, uzurnya hujannya sudah hilang. Bareng ngono kok mboten sholat. Nah, maka menurut pendapat yang sahih adalah jamak mator itu hanya dilakukan pada jamak takdim dengan cara jamak takdim, yaitu waktu sholat yang pertama. Ngeten nggih. Niku ingkang sepindah. Yang kedua, sholat apa saja yang dibolehkan dijamak karena hujan? Nggih. Sholat yang diperbolehkan al-jam'u baina dzuhri wal asri bisababil matar fala yujizuhu ahadun min ashabil madzahib al-arba'ah illa Syafi'iyah. Menurut pendapat madhab Syafi'i, boleh jamak mator, menjamak karena hujan itu boleh, baik itu sholat zuhur asar maupun maghrib isya, mutlak boleh. Ini menurut madhab Syafi'i. Tapi menurut madhab Maliki dan Hambali, yang diperbolehkan menjamak, boleh jamak mator itu hanya pada sholat malam saja, yaitu sholat maghrib kalian isya. Karena maghrib dan isya itu lebih berat perjalanannya menuju masjid ketika hujan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat. Sepakat boleh menjamak sholat, tapi berbeda pendapat ya terkait sholat yang diperbolehkan untuk menjamak mator. Nek madhab Syafi'i boleh, berarti madhab Syafi'i boleh siang-siang zuhur hujan deres, lajeng imami para jamaah gandeng menika cuaca hujan, monggo kita sholat menika jamak zuhur kalian asar, zuhur sekawan rakaat, asar sekawan rakaat. Wah, padahal waktunya panjang ya, zuhur sama asar. Sholat jamak jam 1 terang. Jam 1 sudah terang. Lah kira-kira pripun niki? Sah napa mboten jamaknya? Sah. Sholat jamaknya sah menurut mazhab Syafi'i. Karena mutlak boleh. Lah, adapun menurut mazhab Maliki dan Hambali tidak. Jamak yang diperbolehkan itu hanya sholat maghrib dan isya. Karena sholat maghrib dan isya ini ya merasa berat bagi para jamaah untuk hadir. Sepeteng dalane becek tur ya udan, hawane adem. Maka boleh yang hadir ke masjid boleh jamak. Dan juga di situ ada rukhsah yang lain. Ya, selain bagi yang hadir boleh menjamak, yang di rumah boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Gandeng udan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang uzur diperbolehkannya tidak sholat berjamaah. Nah, salah satunya adalah hujan. Nah, ini kemarin juga sudah pernah kita bahas, bahkan disunahkan bagi muadzin ketika hujan untuk mengumandangkan shollu fi buyutikum. Wis salat ning omah dhewe-dhewe, salat ning omah dhewe-dhewe. Lah kok kurang marem nek ora ning masjid, ya monggo ajeng nindakaken salat ning masjid mboten napa-napa. Terus yang di rumah boleh mengerjakan sholat di rumah, artinya tidak datang ke masjid karena hujan. Yang datang ke masjid boleh menjamak sholat. Nah, itu udzur syar'inya seperti itu. Niku nggih. Terus para ulama berbeda pendapat tentang sholat yang dibolehkan untuk menjamak. Ya. Kalau Syafi'iyah mutlak ya boleh sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau mazhab Maliki, Hambali hanya boleh ya di waktu sholat maghrib dan isya karena masyakoh, karena berat. Nah, selanjutnya syarat-syaratnya. Nah, ini penting nih.
syarat diperbolehkannya jamak mator. Mator niku hujan gitu. Terus mungkin enten istilah mator niku nopo? Ya mator niku hujan. Mator niku. Syarat jamak mator. Ingkang sepindah niatul jam'i, ya, niat untuk menjamak. Kapan niatnya? Niatul jam'i khilalus sholati al-ula wa inda bidayati sholati saniyah. Niat jamak mator, yaitu niatnya sejak sholat yang pertama atau sejak dimulainya sholat yang kedua. Niku nggih. Niatnya niku dimulai dari sholat. Semisal ngeten. Ketika sholat maghrib belum hujan. Kan ada kondisi sejak awal sholat sudah hujan. Ngeten nggih. Sejak awal sholat memang sudah hujan. Maka kemudian Bapak Ibu gandeng medal menika cuaca menika hujan mengke salate kita jamak. Sejak awal memang sudah hujan ini. Maka diniati sejak awal untuk menjamak sholat. Atau di pertengahan sholat maghrib, bon sholat nih, sholat ya dapat 2 rakaat, tiba-tiba hujan. Nah maka di situ tidak apa-apa, ada niat ya untuk melaksanakan jamak mator. Maka nanti imam setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemudian imam ngomong, berjamaah gandeng menika cuaca hujan, monggo kita jamak langsung nindakaken sholat isya. Yang demikian juga boleh. Oke, kita enten nih lihat. Nah, sebelumnya saya juga memberikan catatan bahwa menjamak ini kan rukhsah nggih, keringanan. Dan rukhsah ini adalah haknya imam. Ngeten nggih, haknya imam. Artinya monggo, imam menawi ajeng dijamak nggih monggo. Menawi mboten juga tidak masalah. Nggih. Ada, saya dapatkan sebagian masjid ada jamaah malah mboten remen nek dijamak. Lagi enten nggih. Waktu saya tinggal di sana itu enten jamaah niku nek hujan kok dijamak niku mboten remen. Mesti tinggal mulih. Salat kok ndadak dijamak. Padahal sudah dijelaskan tentang hukumnya, hadisnya sudah disampaikan. Ya mungkin beliaunya semangat loh. Aku pokoknya sholat ya tepat waktu tur ya jamaah. Nah, mungkin beliau seperti itu, mungkin husnudzannya kita seperti itu. Sehingga ketika imam menika kok mengumumkan monggo jamaah sholatnya kita jamaah niku langsung beliau pulang. Itu ada yang demikian. Lah sekali lagi hak menjamak niku adalah hanya imam. Imam makanya niki ingkang nate kita bahas sudah lama terkait idealnya setiap masjid menika memiliki imam rawatib atau imam tetap. Imam tetap niku insya Allah niku mengetahui kondisi jamaahnya. Nggih. Ada jamaah sudah mbah-mbah sepuh datang ke masjid niku templuk bawahnya teken. Nah, maka imam niki harus connect, wah iki nek salat berarti aja suwe-suwe. Kemudian nanti imam juga bisa memperhatikan hak-haknya jamaah. Oh, ini kok hujan. Ya, kemudian kok ada jamaah, itu imam nanti bisa mengukur. Nggih. Idealnya di situ. Ya, lah ini haknya imam. Maka makmum tidak boleh protes. Dek wingi wis sinau jamak salat kok salate ora dijamak. Ya terserah imam. Imamnya ajeng jamak nggih monggo. Mboten nggih mboten napa-napa. Ngoten nggih? Artinya itu memang haknya imam. Nggih.
Jadi makmum tidak boleh protes. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Bahkan Imam An-Nawawi beliau mengatakan dalam Imam An-Nawawi itu ya beliau mengatakan bahkan lebih baiknya tidak dijamak. Ya, meskipun jamak itu sunnah, bahkan menjamak itu mendapatkan pahala. Imam An-Nawawi menjamak itu sunnah. Bahkan melakukannya itu mendapatkan pahala, akan tetapi menurut beliau lebih baik bagi imam untuk tidak menjamak. Karena apa alasannya? Sholat pada waktunya itu lebih utama. Sholat maghrib ya dikerjakan di waktu maghrib, sholat isya dikerjakan di waktu isya. Masya Allah. Beliau ini juga menghargai ya terhadap orang yang tidak sependapat atas dibolehkannya jamak karena hujan. Bahkan beliau mengatakan seperti itu. Beliau mengatakan menjamak itu sunnah. Bahkan melakukannya itu mendapatkan pahala. Tapi lebih utama adalah tidak menjamak. Ya. Monggo. Artinya sekali lagi menjamak itu adalah haknya imam. Imam mau menjamak, monggo, melihat kondisinya seperti itu. Atau imam mau tetap sholat maghrib kok nggih mboten masalah. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di sini. Jangan kemudian makmum itu memaksa imam. Lah niki ya nyuwun sewu nggih. Kadang niku imam mergo terpaksa. Imam mergo terpaksa. Ini saya juga menyampaikan kepada santri-santri ya. Imam itu kenapa di masjid itu perlu ada imam rawatib, imam tetap, karena yang berhak untuk mendirikan sholat itu ya imam. Ya, maka nyuwun sewu, termasuk adab ya nyuwun sewu, termasuk adab. Nek memang imam belum maju untuk mengimami, nggih pun ndak apa-apa, ditunggu. Nggih, ndak usah, wes ayo maju, ayo maju. Nah, makmum tidak perlu seperti itu. Itu nggih, ini termasuk agar imam itu memiliki apa nggih? Kewenangan. Nggih, agar imam itu memiliki kewenangan. Kadang sok-sok akhirnya jorok-jorok, wis maju. Ya, wis maju. Imamnya didorong-dorong sukan maju. Ini kayak seakan-akan akhirnya kan imamnya kepeksa iki, ya wis maju. Nah, itu wis. Nah, kadang itu. Nah, ini penting untuk hal yang demikian ya. Ada imam itu memiliki kewenangan. Nggih. Imam memiliki kewenangan. Kapan untuk maju kemudian hakimi sholah, ayo qomat. Nah, itu imam yang memiliki kewenangan. Ya, bahkan di daerah-daerah yang lain yang nanti kalau dapataken itu kita dapatkan seperti di tugas di Kalimantan itu imam itu di sana Pak ya. Itu ketika mau sholat niku langsung maju ke mihrab. Maju ke mihrab, itu jamaah langsung pada berdiri dan langsung membentuk shaf. Itu belum qomat itu. Okay? Itu padahal belum qomat. Jadi ketika sudah siap, imam itu tiba-tiba berdiri kemudian maju ke mihrab. Ya. Menghadap ke makmum sudah baris sawu sufufakum. Setelah dilihat kok siap untuk mendirikan sholat, baru imam mengucapkan akimi sholat, dirikan sholat, baru qomat. Jadi qomatnya itu posisinya softnya sudah, nggih. Saya awal-awal kaget, nggih. Itu di daerah seperti di Banjarmasin, daerah Kalimantan, termasuk kemarin ketika kita tugas di Jambi, seperti itu juga. Jadi imamnya sudah maju di mihrab, makmum sudah berdiri, sudah rapat barisan, sudah siap untuk mengerjakan sholat, baru imam mengucapkan akimi sholat, dirikan sholat. Nah, baru muadzinnya adzan. Baru muadzinnya kok koma. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, itu ada yang demikian. Nah, kita kan enggak ya. Pokoknya tentenan ya, pokoknya tentenan gitu. Nah, imamnya urung
Ya kadang itu. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan bahwa yang memiliki kewenangan itu adalah imam. Al-imam domin, imam itu yang menanggung. Gitu nggih. Imam itu yang menanggung sholatnya jamaah. Artinya berarti imam memiliki kewenangan. Nah, maka itu tadi gandeng jamak mator niku adalah rusoh ya, monggo maka imam boleh ya mau menjamak melihat kondisi hujannya seperti itu monggo, ataupun kalau tidak juga tidak masalah. Makmum tidak perlu grundel. Dek wingi bar ngaji jamak mator. Lah kok imamnya tiba ora jamak mator. Ndak perlu seperti itu. Ndak apa-apa, itu haknya imam. Nek menawi jamak ya alhamdulillah mboten napa-napa. Alhamdulillah di jamak. Akhirnya waktu ini longgar maghrib bisa mulai turu blek anteng kan wis hawane adem sisan wis turune tambah anteng bablas nanti subuh kan. Mergo kan sosok nanggung kan. Bar salat maghrib arep turu kok urung salat isya. Kan sosok enten perasaan nanggung ngeten niku. Akhirnya enten bahkan mungkin ada sing maune ora tau salat ning masjid, mergo ngerti imame nek udan mesti salati di jamak, akhirnya teko ning masjid. Kajenge napa kajenge esuk waktunya biar panjang, kok bar salat aku tak mulai turu. Padahal mboten nate salatan masjid niku. Tapi ngerti. Biasanya nek udan iki imame ning masjid mesti salate di jamak. Wah, iki engko bar ngono wektune dawa iki. Teko ten masjid di jamak maghrib, isya, pulang tidur. Wah, waktunya panjang gitu. Mergo nek bar maghrib langsung ajeng tidur, wah, burung sholat isya. Nah, ngenteni sholat isya. Nah, di situ. Niku nggih ingkang sepindah. Terus niat ya. Niat di permulaan sholat yang pertama ya, atau ketika hendak melaksanakan sholat yang kedua. Kemudian selanjutnya adalah nuzulul mator fi awalis sholatain, ya turun hujan ya, ada hujan namanya jamak mator ya, harus ada hujan, baik itu sejak awal hujan ya, atau di pertengahan sholat yang pertama atau di awal sholat yang kedua. Nih. Nah, kemarin karena jamak takdim tadi ya, jamak takdim ini pembahasan Rin kan ada yang namanya muwalah, kudu urut, harus urut ya. Bahkan makruh jamak takdim itu ada sholat sunnah makruh. Nah, misal contohnya nih sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, karena berzikir sholat sunnah. Bar sholat sunnah udan beres. Wah, udan. Ayo jamak. Lah ini tidak boleh. Karena jedanya sudah panjang. Karena syarat dari mualah itu, jamak takdim itu kan mualah niku nyambung. Lah iku wis arep mulai, wis arep nganggo sendal kok. Wah, udan balik meneh. Ayo sholat ini tidak boleh. Ya, harus mualah. Nah, maka bagaimana kalau ternyata sholat maghrib sudah selesai, sholat sunnah juga sudah selesai, kemudian turun hujan, ya sudah pulang. Nah, terus ya sudah, nek memang nanti ketika sudah di rumah waktu isya kok merasa berat untuk datang ke masjid, sholat di rumah ini juga merupakan rukhsah. Ngerti nggih? Terus rukhsah sholatnya nanti di rumah. Nah, jamak rukhsah, sholat di rumah karena hujan juga rukhsah. Artinya situasinya kondisional. Nah, itu okay. Nuzulul mator, ya, turun hujan namanya seperti. Kemudian antakunal mataru mimma yabuluth thiyaba. Ya. Hujan yang dimaksud adalah hujan yang memang deras, membasahi baju. Mas saiki bajune ora teles lah ngopo payungan. Ya senajan payungan, tapi memang karena seumpamane mboten payungan itu hujannya bisa membasahi pakaian. Maka di sini dicatat, maka kalau hujan gerimis tidak boleh jamak. Hujan
krimis, nah ini tidak jamak. Ya, para ulama mengatakan boleh menjamak hujan itu adalah apa? Kalau hujannya itu deras. Napa meneh ditambah mati lampu pisan. Ya, dan mati lampu, angin kenceng, wah itu boleh. Ini nggih. Syarat boleh menjamak hujan apabila hujannya deras. Nah niku. Bimakna ya syukur dhihab ilal masjidi ma'awujudihi, yang hujan deras itu menjadikan berat bagi para jamaah untuk datang ke masjid. Nah, menjadi berat. Antakuna sholatu jama'atan fil masjid. Selanjutnya sholatnya itu dilakukan secara berjamaah dan di masjid. Maka tidak boleh menjamak sholat kok di rumah, wis ning omah ora teko ning masjid, lah kok salate dijamak. Wah iki dobel-dobelan nih, rukshoe dobel-dobelan nggih. Artinya napa? Jamak mator itu hanya boleh dilakukan di masjid. Ya. Boleh dijamak itu dikarenakan merasa berat untuk hadir ke masjid. Lah yang sudah hadir ke masjid dapat keringanan untuk menjamak. Lah yang di rumah ya sudah dikerjakan ya sebagaimana biasa. Yang di rumah dapat rukhsahnya itu keringanannya adalah boleh tidak datang ke masjid karena hujan. Yang sudah di masjid boleh menjamak sholat. Niku nggih. Maka antakuna sholat jamaah dikerjakan secara berjamaah bersama imam fil masjid, di dalam masjid. Bahkan kemarin sudah kita sampaikan, masjid di sini para ulama juga menjelaskan masjid yang memang setiap hari digunakan untuk sholat berjamaah, bukan masjid SPBU. Nah, masjid SPBU masjid ampiran, ngisi bensin, ngisi bensin baru oh iya aku urung sholat, nah mampir nanti. Bukan masjid seperti itu. Itu penjelasan para ulama demikian. Jamaah ya, bersama imam itu tadi, makanya imam. Lah, kemudian ada permasalahan yang lain seperti seumpama nih contohnya. Orang datang ke masjid. Imamnya menjamak maghrib dengan isya. Qadarullah masbuk datang lah kok imamnya sudah sholat isya. Nggih. Mergo imame menika jamak mator maghrib kalian isya. Kok niki jamak dik. Loh. Lah kok wis salat isya. Maka apa yang dilakukan? Ya, saya mendapatkan pembahasan ini dari Syekh Utsaimin. Beliau mengatakan dalam mazhab Syafi'i itu kan boleh beda niat antara imam dengan makmum. Artinya nopo? Artinya boleh bagi makmum imame sholat isya niki sing nembe teko niki lho lah kok wis sholat isya. Sholat niate sholat maghrib. Lah terus carane piye iki? Sholat isya itu 4 rakaat, sholat maghrib niku 3 rakaat, pripun niki carane? Nggih. Maka yang pertama ada 2 kemungkinan. Ada 2 hal. Yang pertama, si masbuk tadi tetap mengikuti imam dengan niat sholat maghrib. Lah nanti di rokaat ketiga, si yang telat tadi, si masbuk itu tetap duduk tahiyat akhir karena dia sholat maghrib. Imam rokaat keempat karena sholat isya. Lah si makmum tetap tahiyat akhir sambil selesai imam melaksanakan rokaat yang keempat. Lah nanti salami bareng. Niku nggih.
Mugi-mugi saged dipahami. Saged ya? Terus semisal masbuk jadi set Allahu Akbar asyhadu an lho iki komat apa? Tekok sampingnya iki komat salat Isya. Lho kok wis salat Isya? Lah aku urung salat maghrib. Maka ndak apa-apa. Boleh beda niat antara imam dengan makmum dalam mazhab Syafi'i. Maka bagaimana caranya? Imam sholat 4 rakaat, makmum yang tadi 3 rakaat. Lah nanti rakaat pertama bareng Allahu Akbar bareng. Rakaat kedua bareng Allah tasyahud kedua. Berdiri rakaat ketiga Allahu Akbar. Lah rakaat ketiga makmum tetap duduk tahiyat akhir. Lah nanti imam rakaat keempat Allahu Akbar rakaat keempat. Lah posisi makmum ini tetap tahiyat terakhir sambil menunggu imam ini menyelesaikan rakaat yang keempat. Lah nanti salamnya bareng assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lah kemudian orang tadi berhak lagi, oh gandeng mau tadi imami di jamak, aku nembe sholat maghrib, aku tak nambah sholat isya. Itu kondisi yang pertama. Atau kondisi yang kedua, Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah. Kok komat salat apa iki? Salat isya. Loh aku urung salat maghrib. Maka boleh kondisi yang kedua, makmum yang tadi mengerjakan salat maghrib sendiri. Salat maghrib sendiri karena itu masih di waktu maghrib. Sholat maghrib sendiri, kemudian salam, kemudian setelah itu kan masih mendapatkan 1 rakaat, ya, masih mendapat. Lah baru kemudian dia nyusul imam. Setelah salam sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Imam kan masih berdiri, rakaat keempat. Lah dia ikut rakaat, dia ikut sholat isya bersama imam. Yang dua-duanya demikian boleh. Monggo. Enten nggih? Nek Syafi'iyah tadi berarti boleh beda niat antara imam dengan makmum. Nah, itu bagi napa? Yang telat ataupun mendapatkan imam sudah mengerjakan sholat isya ataupun jamak mator ya di sholat isya. Lah, seumpami datang ke masjid, jamak matur wis bubar kabeh, maghrib ora entuk, isyae ya ora entuk. Waduh, lah aku telat kabeh niki. Kira-kira gimana? Ya, para ulama mengatakan boleh. Ya, dia menjamak mator boleh. Ya, apalagi ini sebenarnya kembali kepada hukum asal, hukum mengulangi sholat berjamaah, tikrarul jamaah. Ya, sebagian ulama mengatakan makruh. Ya, sebagian ulama mengatakan makruh. Tapi boleh, artinya sholatnya tetap sah. Karena apa? Karena memang dia ada niatan sebenarnya. Dia sudah berniat untuk hadir sholat bersama imam. Nah, qadarullah mungkin karena ada halangan, ketika dia datang ke masjid ternyata imam menjamak dan sudah selesai, maka boleh yang demikian. Niku nggih, salatnya tetap sah, boleh menjamak. Nah, seumpama ada yang bertanya, Mas, lah saiki kan zamane wis penak to Mas, budal ning masjid ya ora kudangan, kan gitu. Apa ya tetap kudu dijamak? Apa ya boleh tetap dijamak? Boleh. Ya, sekali lagi itu tetap merupakan rukhsah. Bahkan itu berlaku untuk semua jamaah. Entah itu yang rumahnya dekat maupun yang rumahnya jauh. Ya, karena ada dalam mazhab Syafi'i disebutkan sing omahe cedak masjid yang tidak terkena air hujan tidak boleh jamak. Dalam mazhab Syafi'i berarti tidak boleh jamak. Ini rumahnya dekat, ya ora kudanan no. Buka lawang langsung loncat ning masjid. Lah itu menurut mazhab Syafi'i jazakumullah. Itu tidak boleh jamak. Tapi menurut pendapat yang bahwa alam yang saya
dapat pendapat yang sahih adalah bahwa menjamak itu adalah hak semua jamaah. Mbok iku sing cedhak, mbok iku sing adoh. Ya artinya semuanya boleh menjamak. Niku nggih. Nah, itu boleh menjamak. Tapi sekali lagi menjamak sholat itu adalah haknya imam. Nah, atau imam itu tadi, imam itu sudah menjadi imam rawatib itu yaitu tadi. Ya, bisa melihat kondisi jamaah. Wah, ini jamaah kok. Nah, ini monggo. Menika Bapak Ibu rahimakumullah ya, terkait tentang jamak mator ya, terkait dengan jamak dikarenakan hujan ya. Nah, itu masih ada sebenarnya ya hal-hal yang terkait, tapi itu napa lagi bisa dipelajari di lain waktu karena banyak sekali. Ini saya ngumpulkan itu dari beberapa maroji karena mendapatkannya itu dari ya pisah-pisah ya, terpisah-pisah. Tapi ada satu buku tapi tebel sampai 200 halaman itu menjamak menjamak dalam kondisi tidak safar ya. Cuma kemudian sedikit ada pembahasan jamak karena mator ya, jamak karena hujan, dan itu pun pembahasannya pisah-pisah dan tidak urut. Tapi ala kulli hal yang terpenting adalah di situ ada syarat-syaratnya ya. Kita sudah mengetahui syarat-syaratnya boleh menjamak karena mator. Satu, niat ya. Yang kedua adalah dikerjakan berjamaah di masjid, kemudian turun hujan, selanjutnya adalah hujan tersebut adalah hujannya deras ya, bisa artinya menimbulkan rasa berat ya untuk bisa datang ke masjid. Wa alam bisawab. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah hal-hal terkait dengan jamak mator nggih. Jamak mator dikerjakan di salat yang pertama. Monggo jamaah niki gandeng hujan kita jamak maghrib bar niku nyambung isya, bahkan ketika sudah takbiratul ihram isya niki takbiratul ihram Allahu akbar pun diniat jamak niki nembe takbiratul ihram Allahu akbar, lah kok terang dilanjutkan jamaknya dan sholatnya tetap sah. Oh iya, ada satu yang sholatnya tetap sah ya Pak nggih, dan dilanjutkan. Mohon maaf satu. Seumpami ada misal tadi sholat maghrib, habis sholat maghrib dijamak kalian isya ya. Terus ada orang yang tetap duduk di masjid, kok orang mulai lo padahal udah dijamak. Nah itu nggih. Kok tinggal di masjid. Maka bagaimana? Ya enggak masalah. Ya. Bahkan yang demikian baik dalam artian nanti ngeten, seumpama ada orang tadi jamaah menjamak sholat, kemudian sebagian ada yang pulang, sebagian tetap ada yang di masjid, maka ya monggo enggak perlu sholat isya, tapi dia boleh azan, mengumandangkan azan. Untuk apa? Untuk memberitahu yang tadi sholat di rumah, yang mereka belum mengerjakan sholat isya. Senten griya lah yang ngenteni, urung adzan isya ya. Nah itu, maka tidak apa-apa tadi yang sudah menjamak sholat itu, yang sudah menjamak sholat, nggih bahkan menawi kula nyampeaken nek kula ten griya niku nyampeaken. Mengke nek tesenten sing ten masjid mang adzan isya, kajenge sing ten griya mengetahui bahwa sudah masuk waktu sholat isya. Bar adzan mboten sholat langsung mulai. Lah mereka karena sudah dijamak, karena memang dia menunggu di situ itu pancen niate pengen adzan bar ngono mulai. Yang demikian boleh enggak? Boleh. Enggak apa-apa. Karena memang yang demikian juga itu tadi memberitahu yang sholat di rumah, yang belum sholat isya. Oh, ya. Karena ada orang itu modelnya sholatnya itu menunggu adzan. Lagi kok adzan.
Oh tiba masjidnya wis tutup, wis kunci. Mergo wis dijamak, wis do kukut ngeten niku kan. Maka ndak apa-apa. Ada yang berdiam diri menawi sudah dijamak, kemudian kok tetap tinggal di masjid. Nah, kemudian menawi masuk waktu isya azan dikumandangkan. Setelah itu kemudian pulang, yang demikian juga tidak apa. Okay, untuk memberitahu yang belum sholat isya. Bahkan barangkali ngeten Pak, seumpami nggih, sampun dijamak, isya maghrib selesai, jamaah pada pulang, kemudian kok masih ada yang di masjid. Hujan sudah reda, padahal sholat sudah dijamak, hujan ya sudah reda. Kemudian dia azan, kok ada datang, gini. Mergo azan, ada yang datang. Maka ini tadi yang sudah jamak matar bersama imam, itu boleh menemani sholat. Bahkan sholatnya itu dihitung sebagai sedekah. Mergo nek yang tadi datang itu sholat dewean pahalane satu, wong sholat dewean pahalane. Wah iki koncoku melaske nek sholat dewe pahalane siji. Tak kancani. Pahalane biar iya pahala jamaah kan 27. Maka Rasulullah dan para sahabat sholat asar. Sholat asar selesai, ada datang ke masjid. Maka kata Rasulullah, siapa yang pengen sedekah? Kata Rasulullah, saya Rasulullah. Nah kamu pengen sedekah, nah, ini koncone dikancani sholat. Nah, maka tidak apa-apa. Yang tadi, meskipun sudah menjamak sholat bersama imam, kemudian kok dia tetap berdiam diri di masjid, kemudian kok azan, kemudian kok ada yang datang, boleh menemani sholat. Nah itu sholatnya itu dibayar sebagai sedekah. Ngerti nggih? Nah, itu boleh yang demikian. Wa alam bisawab. Nggih. Ya bukan hanya ketika ibu yang sakit, ya ketika ada mungkin istri yang sholatnya di rumah, maka boleh suami ya atau anak lah laki-laki sholat berjamaah di masjid. Nah setelah itu pulang kemudian menjadi imam bagi yang di rumah, yang demikian boleh. Maka tadi sebenarnya harusnya dia jamaah dulu di masjid, jangan sholat dulu di rumah sama ibunya. Ketika dengar azan nanti ibunya diberitahu, Bu nanti menawi ajeng sholat berjamaah ngentosi kulo tak sholat riyen ten masjid berjamaah, nanti mungkin jenengan tak sholat, tak kancani sholat. Ini jadi harusnya jamaah dulu di masjid. Nah baru kemudian di rumah, jangan di rumah dulu. Nek di rumah dulu malah sholat isya pun ten griya. Sholatnya ten masjid dihukumi sholat sunnah mengke. Ini balik. Ya, harusnya sholat dulu bersama imam di masjid itu sebagai sholat wajibnya. Lah ketika dia pulang ngimami ibu yang di rumah itu sebagai sholat sunnahnya atau dianggap sebagai sedekahnya. Meskipun sebagai imam. Dalam mazhab Syafi'i boleh seorang sholat wajib boleh sholat di belakang orang yang sholat sunnah, dan itu pernah terjadi menawi mboten salah kisahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niku beliau kampungnya agak jauh, Bani Ghifar kampungnya jauh dari Masjid Nabawi. Abu Dzar Al-Ghifari menika sholat isya kalian Rasulullah. Bar sholat isya mulai. Lah ketika pulang itu ketemu sama teman-temannya lagi duduk-duduk di jalan. Wes dah sholat isya urung, ayo dah sholat isya. Lah Abu Dzar ini menjadi imam. Alam bisawab. Ngaten nggih? Cekap nggih? Nah, insyaallah ini berarti pembahasan tentang jamak sudah kita pelajari. Insyaallah nanti di yang lain ini sholat Id ya. Selanjutnya ada sholat gerhana, masih ada sholat istisqa, sholat khauf lah, nanti coba kita akan cari yang sekiranya penting mana nanti ya terkait pembahasan sholat ini masih banyak nggih. Ada sholat jenazah, sholat minta hujan, sholat gerhana, ada sholat id, ada sholat
khauf. Ya, salat khauf itu salat nalika perang. Harusnya yang demikian itu dipelajari oleh para tentara. Jadi TNI, Pak TNI itu pelajarannya salat khauf. Wah, harusnya itu dipelajari ya. Pak polisi, Pak tentara niku pelajaran salat khauf. Tegese napa perang itu ya tetap salat. Mosok perang ora salat malah kalah. Wes perang ora salat malah kalah. Wa alam bisawab mengatakan Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kula terangkan demikian menambah wawasan keilmuan khususipun kagem kula ki mbak ugi para jamaah sedaya. Apabila kata kelepatanipun nyuwun agung pangapunten, monggo kita tutup kanthi wasan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.